Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdu wa syukrurillah, wala haula quwwata illa billah. Para mahasiswa yang berbahagia, semoga kita semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan perkuliahan di mata kuliah Hukum Perbankan Syariah, yang mana materi yang akan kita bahas atau kita diskusikan adalah mengenai penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui jalur litigasi. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai materi pada hari ini, pada pertemuan yang lalu kita sudah mendiskusikan mengenai apa-apa saja yang menjadi produk-produk dalam perbankan syariah. Kita sudah membahas mengenai musyarakah, membahas mengenai mudharabah, ijarah, murabahah, dan lain sebagainya. Dan itu semua merupakan produk-produk di dalam perbankan syariah. Nah, dari produk-produk yang telah kita bahas tersebut, itu memungkinkan di kemudian hari terjadinya sengketa di antara kedua belah pihak. Nah, dalam hal ini adalah pihak bank dan nasabah yang melakukan akad-akad di bank syariah tersebut. Nah, itulah makanya sebabnya pada hari ini kita akan memfokuskan kajian kita yaitu mengenai bagaimana penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Nah, dikhususkan pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah atau perbankan syariah melalui jalur litigasi. Jika kita berbicara mengenai masalah perbankan syariah, kita tidak bisa lepas dari yang namanya ekonomi syariah. Mengapa dikatakan demikian? Karena perbankan syariah merupakan salah satu bagian dari ekonomi syariah. Nah, pada masa sekarang ini ekonomi syariah itu semakin hari semakin berkembang. Nah, tentu karena perkembangan sistem ekonomi syariah, perkembangan pergolakan ekonomi syariah yang semakin hari semakin maju, tentu tidak dapat dilepaskan dari yang namanya adanya perselisihan atau sengketa di antara pihak-pihak yang melakukan kegiatan ekonomi syariah. Di dalam bank syariah dalam hal ini adalah antara nasabah dan bank syariah. Nah, itulah makanya kemudian jika terjadi penyelesaian sengketa di dalam perbankan syariah, itu dapat diselesaikan melalui dua cara. Yaitu yang cara yang pertama yaitu adalah melalui jalur litigasi atau nama lainnya adalah melalui peradilan. Dalam hal ini adalah peradilan agama. Nah, kemudian di dalam fikih itu disebut dengan istilah al-qada. Nah, kemudian yang kedua melalui jalur non litigasi ini merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, itu biasa dikenal dengan istilah arbitrase dan APS atau alternatif penyelesaian sengketa. Kalau di dalam fikih atau hukum Islam itu disebut dengan istilah tahkim atau as-suluh. Nah, pada pembahasan kali ini, pada pertemuan kali ini kita akan memfokuskan bahasan pada penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui jalur litigasi. Nah, ini. Nah, litigasi itu adalah sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui lembaga peradilan. Nah, jadi kata kuncinya ini di sini. Nah, litigasi itu adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui lembaga peradilan. Nah, karena diselesaikan melalui lembaga peradilan, tentu yang memutusnya adalah hakim. Nah, dalam hal ini adalah hakim peradilan agama, karena sengketa yang diputuskan itu adalah sengketa syariah atau sengketa ekonomi syariah.
Nah, kalau kita telusuri dari literatur-literatur kitab fikih, itu kita menemukan istilah al-qada'. Nah, al-qada' ini adalah merupakan eh, suatu cara dalam memutuskan suatu perkara di dalam hukum Islam. Nah, jadi di dalam kitab fikih atau literatur fikih itu istilah penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan itu diistilahkan dengan al-qada'. Nah, itulah kemudian diadopsi di dalam hukum nasional kita Indonesia. Nah, penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur litigasi ini itu sudah melalui sejarah yang cukup panjang. Nah, yang pertamanya itu ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Nah, yang pertama itu peradilan agama itu hanya diberikan kewenangan hanya terbatas kepada persoalan ahwalus syakhsiyah atau persoalan hukum keluarga Islam. Nah, di dalamnya itu menyelesaikan masalah perkawinan, pewarisan, wasiat, hibah, wakaf, sedekah, dan lain sebagainya. Nah, barulah kemudian kemudian tahun 2006 muncul Undang-Undang Nomor 3 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Nah, di situ baru dimasukkan ekonomi syariah sebagai salah satu kewenangan peradilan agama dalam menyelesaikan perkara. Nah, jadi pada tahun 2006 ini dapat dilihat bahwa peradilan agama ini mendapat satu tambahan kewenangan. Jadi tidak hanya terbatas pada penyelesaian sengketa ahwalus syakhsiyah atau perkawinan saja, akan tetapi juga ekonomi syariah masuk ke dalamnya. Nah, barulah kemudian di tahun 2008, nah muncul lagi Undang-Undang Nomor 21. Nah, itu mengenai perbankan syariah yang secara khusus menjelaskan mengenai sistem perbankan syariah, termasuk di dalamnya adalah tentang penyelesaian sengketa perbankan syariah. Nah, dalam hal ini penyelesaian sengketa kalau di dalam melalui jalur litigasi hanya peradilan agama yang memiliki kewenangan dalam penyelesaian sengketa. Nah, barulah kemudian ini kita dari penjelasan tadi kita dapat mengetahui bahwa awalnya peradilan agama itu kewenangannya dapat dikatakan cukup sempit. Mengapa dikatakan demikian? Ya, kita bisa lihat dari kewenangan yang ada tadi. Pengadilan agama hanya menyelesaikan masalah dalam bidang hukum keluarga Islam atau ahwalus syakhsiyah. Nah, kemudian barulah pada tahun 2006, nah itu muncul Undang-Undang Nomor 3 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 tentang peradilan agama yang menambah kewenangan ekonomi syariah menjadi salah satu kewenangan dalam peradilan agama. Nah, ini sebenarnya menjadi angin segar juga untuk peradilan agama karena menambah kewenangan yang ada di dalamnya. Nah, kemudian tahun 2008 ini muncul lagi Undang-Undang Perbankan Syariah yang kemudian memperkuat eksistensi keberadaan peradilan agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, khususnya itu sengketa perbankan syariah. Nah, ini kemudian perbankan syariah itu ada satu undang-undang khusus yang memang mengatur masalah penyelesaian sengketa perbankan syariah. Nah, mungkin sampai di sini pembahasan pada hari ini. Nah, dari penjelasan tersebut bisa kita simpulkan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui jalur litigasi itu adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan di dalam lingkungan peradilan agama. Nah, mungkin itu saja untuk hari ini. Cukup sekian. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Silakan diulangi di rumah. Kita berjumpa di pertemuan yang akan datang. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.